pemimpin dalam Islam memang memiliki derajat yang tinggi apabila ia mampu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Haruslah pemimpin taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka itu layak menjadi seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami Prisma Studios di segmen Bincang Muda. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang cukup kontroversial, yaitu mengenai perlukah kita taat kepada penguasa. Namun sebelum itu teman-teman sekalian, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama saya Davin Urfizadan Halid selaku MC kita pada hari ini. Kemudian di sebelah saya ada Kak Muhammad Akbar Nasrullah selaku pemateri kita pada hari ini. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian di luar sana agar menonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada pemateri, saya persilakan dengan hormat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, menarik sekali ya, hari ini kita membahas mengenai pemimpin. Nah, perlukah kita taat kepada pemimpin? Nah, kita sebelum jauh ke situ, kita mau paparkan dulu apa sih itu pemimpin. Jadi kalau kita sambungkan dalam Islam, kita masukkan ke dalam pandangan Islam. Jadi pemimpin ada disebut dalam Al-Quran bahwa salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah menjadi seorang pemimpin. Ya, kita bisa lihat, kita cek di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Di situ dijelaskan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pertama kali Allah menyampaikan kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia di muka bumi yang nantinya akan menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Nah, di sini merupakan salah satu tujuan. Jadi menjadi pemimpin merupakan salah satu tujuan diciptakannya seorang manusia. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mengenai pemimpin dalam Islam. Nah, kemudian Kak, kira-kira apa saja sih kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut pandangan Islam? Ya, kalau kita berkait lagi kepada kriteria-kriterianya, ya, di dalam Al-Quran itu sudah banyak dijelaskan. Kemudian di hadis-hadis Rasulullah SAW tentang pemimpin yang dikehendaki dalam Islam itu. Jadi kita perlu ketahui pemimpin itu dalam Islam biasa juga disebut imam. Nah, imam ini terbagi jadi dua, ada imam kecil, ada juga imam besar. Imam kecil itu biasanya imam yang memimpin ketika pelaksanaan waktu sholat. Sementara imam besar itu biasanya imam yang memimpin suatu negara, suatu bangsa, atau suatu masyarakat. Nah, ini perbedaannya, ada imam kecil dan imam besar. Adapun kriterianya itu dijelaskan, yang paling intinya kita bisa ambil dari dalam Al-Quran surah An-Nisa. Ya, di situ sudah dijelaskan. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah tahu itu, bahwa ketika pemimpin kita angkat, kita jadikan seorang pemimpin seseorang, maka kita harus tahu kriterianya bahwa dia harus taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul, dan itu keduanya harus diterapkan terlebih dahulu sehingga dia mampu memimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Makanya ayatnya bunyinya begitu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat juga kepada pemimpin. Nah, ini memang kaitannya memang dengan perintah Allah untuk taat kepada pemimpin. Tentunya pemimpin ini yang dimaksudkan adalah pemimpin yang memang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Nah, ini kriteria yang paling umum. Haruslah pemimpin taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka itu layak menjadi seorang pemimpin. Nah,
Kalau dalam hadis-hadis Nabi juga disebutkan pemimpin juga harus adil. Kemudian ada sifat-sifat dari nabi-nabi yang bisa diterapkan oleh pemimpin. Contohnya sifatnya para nabi, salah satunya adalah fatana misalnya, cerdas. Kemudian ada tabligh, menyampaikan. Kemudian harus siddiq, harus benar, jujur, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Baik Kak, kan tadi sudah dijelaskan tentang apa saja kriteria-kriterianya seorang pemimpin, apa saja ciri-cirinya. Nah, kira-kira Kak, kalau menurut kita sebenarnya kalau dalam pandangan Islam itu definisi seorang pemimpin itu bagaimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, pemimpin dalam Islam itu tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada dua, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, di antara kedua ini punya tanggung jawab yang besar, yang kecil ataupun yang besar, sama-sama memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan karena masyarakat, karena orang-orang yang dipimpinnya telah memberikan amanah kepada dia. Maka yang terpenting juga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah sifat amanah. Dapat dipercaya. Tidak mungkin ada seorang pemimpin yang memimpin suatu negara, yang memimpin suatu masyarakat, kemudian tidak dipercaya oleh yang dipimpinnya. Itu yang aneh itu. Makanya itu perlu dijauhi oleh semua para pemimpin dan harus memiliki sifat amanah. Harus dapat dipercaya oleh siapa yang ia pimpin. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan singkat dari Kak Muhammad Akbar Nasrullah mengenai pemimpin. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin pada Kak Akbar saya persilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan dari Kak Akbar sendiri mengenai sistem pemerintahan di negara kita? Ya, berat ini kalau ditanyakan sistem pemerintahan negara ini. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di zaman Rasulullah itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tentunya. Karena Rasulullah merupakan yang sudah mendasari hal tersebut. Rasulullah diberikan wahyu yaitu Al-Quran, kemudian disampaikan kepada umatnya, dan di situ juga di dalam Al-Quran juga terdapat hal-hal yang digunakan sebagai seorang pemimpin. Contohnya dalam mengatur suatu negara, dalam mengatur suatu pemerintahan di dalam Al-Quran. Nah, kalau berkaitan dengan pemerintahan yang ada sekarang di negara ini, di negara kita, nah tentu kita tidak boleh langsung menyalahkan saja atau langsung memuji saja, akan tetapi apabila ada yang kurang di dalam pemerintahan di negara kita, kita bantu untuk menyempurnakan. Jangan seperti yang sekarang ini, yang satu berkelahi dengan yang satu, kelompok satu dan yang lain berkelahi hanya gara-gara sistem pemerintahan yang berbeda. Tentu yang kita inginkan adalah kita bersatu, kemudian kita perbaiki apa yang kurang, kita perbaiki, kemudian yang baik kita lebih perbaiki lagi. Nah, itu yang kita inginkan sehingga kita bisa bersatu seperti apa yang disampaikan kepada Allah oleh Allah dalam firman-Nya itu, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, sesuai dengan apa yang firmankan oleh Allah. Baik, itulah tadi jawaban dari Kak Muhammad Akbar Nasrullah. Selanjutnya kita beralih lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaannya Kak, bagaimana Islam menanggapi para pemimpin yang tidak menjalankan amanah dengan baik sebagai seorang pemimpin? Pemimpin dalam Islam memang memiliki derajat yang tinggi apabila ia mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Makanya sampai ada hadis mengatakan bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan nanti ketika di padang mahsyar adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, meskipun kita ketahui bahwa pemimpin juga memiliki derajat tertinggi ketika Allah memberikan derajat tertinggi kepada pemimpin itu, tetapi juga ada pemimpin yang akan disengsarakan oleh Allah hidupnya. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang ketika diberikan amanah tapi dia tidak menjalankan amanah sesuai dengan apa yang diberikan kepada dia. Nah, itu pemimpin yang perlu dikoreksi, bukan dimarahi, bukan dibenci, dikoreksi. Nah, apabila kita sudah koreksi kemudian ia tetap bersikap seperti apa yang terjadi, seperti dia tidak menjalankan amanah, maka di sini akan muncul lagi hukuman bagi dia.
baik itu di dunia maupun di akhirat. Contoh misalnya di dunia bisa saja ditangkap KPK, bisa saja. Kalau ambil uang rakyat bisa saja ditangkap. Apalagi di akhirat lebih pedih lagi siksaannya, karena amanah yang diberikan oleh masyarakat banyak. Nah, akan ditagih satu persatu oleh masyarakat yang ia pimpin. Nah, itu. Allah Ta'ala. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang terakhir. Jadi pertanyaan yang terakhir begini Kak. Para pemuda adalah calon pemimpin untuk masa depan. Maka apa yang harus dilakukan oleh anak muda agar bisa menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan pandangan Islam? Nah, bagus pertanyaan yang terakhir ya. Jadi masalahnya dalam Islam itu banyak anak muda yang tidak percaya diri ketika diberikan amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Coba kita flashback dulu, kita lihat ke belakang. Di zaman Rasulullah, di situ banyak pemuda-pemuda yang jadi pemimpin. Ada Attab bin Usaid misalnya, menjadi gubernur Madinah, menjadi gubernur Mekah di umur 18 tahun. Contoh Sultan Al-Fatih misalnya. Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di umur 21 tahun. Nah, itu pemuda-pemuda. Nah, sekarang pemuda-pemuda itu tidak terlalu fokus kepada masalah kepemimpinan ini. Tapi yang justru kita inginkan adalah pemuda juga ikut dalam kepemimpinan ini. Maka ketika seorang pemuda ingin menjadi seorang pemimpin, maka diluruskan niatnya. Niatnya hanya kepada Allah. Mau jadi pemimpin karena Allah. Kenapa? Apabila kita niatkan menjadi pemimpin hanya gara-gara ingin dipuji orang, jabatannya tinggi misalnya. Fir'aun lebih tinggi jabatannya, tapi dipuji, iya dipuji. Sekarang namanya juga tidak dilupakan, tapi namanya menjadi kenangan terburuk yang menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Ada juga pemimpin-pemimpin lainnya yang tidak beriman kepada Allah. Nah, tentunya ini yang perlu kita tekankan kepada pemuda untuk semakin permantapkan itu. Contoh misalnya tadi, setelah kita beriman kepada Allah dengan baik, kemudian kita niat ikhlas karena Allah, kita mau ambil jabatan, misalnya kita mau jadi pemimpin, kita harus ikhlaskan hanya karena Allah, tidak karena jabatan, tidak karena harta. Nah, setelah kita selesai dalam niat ini, kemudian kita berusaha sungguh-sungguh. Tidak mungkin kita menjadi seorang pemimpin tanpa kita usaha. Maka kita harus berusaha untuk meraih hal tersebut. Kita perkaya ilmu, kemudian dengan ilmu itu kita semakin naik derajat kita. Nah, ini kemudian usaha yang tadi yang saya sebutkan, bahwa usaha ini tidak akan sia-sia. Apabila kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mudah nantinya meraih apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah berdoa. Apabila kita akhiri dengan doa, misalnya setelah kita niat ikhlas karena Allah, kemudian kita berusaha dengan semaksimal mungkin, maka kita tutup dengan doa. Karena doa dikatakan adalah senjata orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Maka jalan terakhir setelah kita berusaha kepada Allah adalah dengan doa. Apabila doa tersebut juga tidak dikabulkan Allah, kita tawakal kepada Allah, karena hal itu sudahlah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi jawaban dari Kak Akbar yang menandakan berakhirnya sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Berikutnya saya persilakan pada pemateri untuk closing statement. Ya, Islam mengajarkan kita bukan hanya untuk sholat. Islam mengajarkan kita bukan hanya untuk belajar mengaji. Islam mengajarkan kita bukan hanya untuk berdebat masalah kematian, hari kiamat dan lain sebagainya. Tapi Islam juga mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk menjadi seorang pemimpin. Ingat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang saya kutip tadi di awal, bahwa salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Sehingga apabila kita menjadi seorang pemimpin, kita mampu memaksimalkan amanah yang telah diberikan kepada pemimpin tersebut, baik dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian dia ikuti apa yang dalam Al-Quran, kemudian dia ikuti apa yang di dalam sunnah Rasulullah, maka dia terapkan kemudian kepada masyarakatnya, insya Allah dia akan
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Tuh. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi kesimpulan dari pemateri kita. Semoga materi yang dibawakan oleh pemateri pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, and comment video ini, serta jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi lebih lanjut. Mungkin itu saja dari kami. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.